Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nur Laila dari Pendidikan Geografi 2022 dengan NIM 14026222005. Pada video micro teaching kali ini, saya akan memaparkan materi tentang keanekaragaman hayati pada Sintak 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir SBMG dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ode Sofyan Hardi, MPD MSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Untuk kelasnya minta tolong dipimpin. Oke, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, Bu mau absen dulu. Apa ada yang gak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ebi kenapa? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya untuk Ebi. Amin. Kalau gitu kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Tapi Ibu mau nanya dulu, kalian masih inget gak di minggu lalu udah belajar apa aja? Tentang permasalahan flora fauna, Bu. Iya betul. Ada yang masih ingat permasalahan flora fauna apa aja? Saya, Bu. Apa itu? Salah satu permasalahan yang dialami flora dan fauna di Indonesia adalah kepunahan. Iya. Pasalnya jumlah keberadaan flora dan fauna dari tahun ke tahun semakin menurun akibat cepatnya pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan kecenderungan manusia untuk memanfaatkan flora dan fauna tanpa kendali yang baik demi pemuasan hidup. Iya bagus. Oh, terima kasih. Yang lain? Ada yang masih ingat? Bu. Iya Naila. Jadi selain permasalahan kepunahan flora dan fauna di Indonesia itu adalah eksploitasi berlebihan, yaitu pengambilan sumber daya sehingga sumber daya tersebut dapat berkurang. Contoh eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam terjadi pada obat liar, hutan, padang rumput, cadangan air, serta cadangan ikan. Baik, terima kasih Naila. Bagus ya. Jadi kalian masih pada mengingat materi di minggu lalu. Kalian udah menyimak dengan baik. Kalau gitu di minggu ini Ibu akan membahas tentang pengorganisasian data. Oke, gimana sih cara pengorganisasian data? Ibu juga ngasih beberapa contoh ke kalian biar kalian nanti gak bingung. Bagaimana cara pengorganisasian data? Jadi, data yang udah dicari diorganisasikan dengan cara menghubungkan satu data dengan yang lainnya. Permasalahan yang sudah dicari itu juga nanti dihubungkan dengan data yang lainnya sehingga kalian bisa menemukan penyebabnya, dampaknya, dan akibat dari permasalahan yang sudah kalian pilih. Terus Ibu juga kasih dua contoh tentang erosi tanah dan juga kebakaran hutan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Ada yang tahu penyebab terjadinya erosi tanah itu apa aja? Air, Bu, mungkin. Ya, benar. Ada lagi? Angin, Bu. Ya, betul. Betul apa yang udah dikatakan sama Akbar dan Wawa tadi. Penyebab terjadinya erosi itu dilakukan oleh angin dan juga air. Tapi selain itu dilakukan juga oleh es dalam bentuk glacier. Lalu apa aja sih Bu akibat dari adanya erosi itu? Akibat dari kejadian tersebut, tanah akan mengurangi kesuburannya, sehingga hal ini akan berdampak buruk pada hasil panen. Jadi, para petani ketika tanamannya terkena erosi, maka mereka akan mata pencahariannya itu terganggu. Karena dari adanya hal tersebut, hasil panennya itu akan mengalami kerusakan, sehingga yang tadinya mereka bisa menjual hasilnya itu tidak bisa dijual karena sudah mengalami kerusakan. Seperti
seperti itu. Selain itu, erosi juga dapat mengalirkan air yang mengandung tanah sehilir sehingga dapat menumpuk lapisan sedimen yang tebal yang akhirnya akan menyumbat aliran air di kali dan juga sungai, dan pada akhirnya hal inilah yang akan menyebabkan adanya banjir. Lalu apa aja pengaruh yang akan dialami oleh flora dan fauna? Di sini flora atau tanaman itu sangat bergantung pada tanah. Jadi tanah yang kaya akan nutrisi, tapi ketika terkena erosi itu nutrisinya jadi hilang. Dan erosi ini pun akan menyebabkan tanaman itu rusak. Contohnya seperti akarnya itu rusak, terus mengakibatkan kehancuran habitat alaminya, dan juga akan menyebabkan penurunan keragaman di suatu area tersebut. Selain itu, erosi juga dapat mempengaruhi kualitas air, sehingga makhluk hidup yang berada di air itu akan terganggu kehidupannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan ada 4. Pertama, aktivitas manusia, faktor alam, kelalaian, dan juga perubahan iklim. Ada yang bisa nyebutin ciri-cirinya apa aja? Bu, Ya, Akbar, silahkan. dari aktivitas manusia contohnya itu kayak pembuangan sampah dan rokok, pembuangan asal-asalan sampah atau pembuangan rokok yang masih menyala dapat menjadi pemicu kebakaran di kawasan yang rentan. Ya, bagus. Ada lagi yang mau nyebutin ciri-cirinya? Saya Bu, Ya, Kayla. dari faktor alam itu contohnya kayak panas dan kelembaban. Cuaca panas dan kekurangan air dapat menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap kebakaran. Oke, terima kasih Kayla dan Akbar. Jadi apa yang udah disebutin sama Akbar dan Kayla itu benar, bahwa dengan adanya aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti tadi membuang sampah sembarangan dan juga membuang rokok, apalagi rokoknya yang masih menyala, terus dibuangnya di sekitaran lahan atau hutan, itu akan menyebabkan adanya kebakaran. Terus juga tadi kata Kayla faktor alam, itu ketika cuacanya sedang panas dan di bumi mengalami kekurangan air, itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Terus ada kelalaian. Kelalaian yang dimaksud di sini adalah kendaraan atau mesin. Jadi percikan api dari kendaraan atau mesin itu akan menyebabkan kebakaran jika terjadi kontak langsung dengan material yang mudah terbakar. Kalau misalnya tidak terjadi kontak langsung dengan material yang terbakar, mungkin insya Allah akan baik-baik aja dan tidak terjadi kebakaran. Dan yang terakhir ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini sama seperti tadi faktor alam, dia juga mengakibatkan kondisi cuaca yang lebih kering sehingga akan mengakibatkan kebakaran hutan seperti itu. Terus juga ada akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya itu yang pertama kehilangan habitat, terus kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pengaruh terhadap iklim, lalu kerugian ekonomi. Yang terakhir ada pengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna. Pada kehidupan flora, kerugian habitat, kerugian keanekaragaman hayati, perubahan komposisi tanaman, dan kerusakan biji dan tunas. Lalu pada fauna, kehilangan spesies, peningkatan risiko penyakit, dan kehilangan habitat serta pertahanan diri. Apakah sampai sini sudah jelas? Jelas. Oke, kalau udah jelas, jadi yang Ibu sebutin tadi itu merupakan contoh dari permasalahan. Jadi permasalahan tadi itu merupakan hasil dari data-data yang sudah Ibu organisasikan. Lalu data yang sudah dicari kita hubungkan antara satu data dengan yang lainnya. Untuk kali ini jadinya kalian Ibu suruh untuk mencari data-data permasalahan flora, fauna, dan konservasi sesuai dengan topik permasalahan yang udah kalian ambil kemarin. Contohnya di kelompok 1 kemarin ambil apa? Penebangan liar. Terus di kelompok 2 kemarin ambil pemburu liar ya? Dan di kelompok 3 ambil deforestasi, betul? Betul. Nah, jadi kalian
cari apa aja penyebabnya, akibat dari terjadinya itu, terus juga dampak terhadap flora fauna itu apa aja. Begitu. Jadi nanti kalian organisasikan atau kalian bisa hubungkan antara data satu dengan data yang lainnya. Seperti itu. Jadi sekarang Ibu kasih kalian waktu untuk berdiskusi. Sekarang duduk secara berkelompok. Baik, Bu. Oke, sudah? Ya, Bu. Oke, kalau sudah Ibu akan kasih kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Baik, Bu. Gimana kelompok 1? Ada yang kesusahan? Tidak, Bu, aman. Datanya udah valid? Tapi tolong dijabarin lagi ya. Oke, Bu. Ini tadi penyebabnya masih kurang. Ini kelompok ya. Iya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Dua, Bu. Oke, gimana? Sejauh ini aman, cuman solusinya kita susah nyari. Oh, udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Kelompok 3 gimana? Aman, Bu. Ada yang kurang nggak? Kalau yang ini diperbaiki nggak Ibu? Nggak usah, tapi kalian tambahin lagi aja ya, masih kurang itu. Oh, oke, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kalau ada yang kebingungan ditanya aja ya. Baik, Bu. Ini udah bagus nih, udah detail. Terima kasih. Iya. Kelompok 1 gimana? Iya. Ini udah kok, udah. Akibatnya? Oh iya, aman. Kan masih ada yang kurang. Lebih teliti lagi ya siswa-siswa sekalian. Baik, Bu. Gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Tapi tadi udah nemu kan yang tadi? Udah, tapi mungkin masih sedikit, jadi kita cari. Iya, nggak apa-apa. Oke, karena waktunya juga udah lebih dari 5 menit, terus juga pembelajaran ini juga udah cukup waktunya. Jadi kita rapi-rapi dulu ya. Baik, Bu. Aku mau ngapain? Oke, karena sudah rapi semuanya, jadi untuk minggu ini kita hanya segini saja, dan hasil diskusi kalian nanti kalian presentasikan di minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, kalau gitu untuk ketua kelas tolong dipimpin berdoa dulu. Baik, Bu. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.